Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai salah satu kelompok dari tugas PPKN ingin menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan apa itu PTUN. Nah, saya sebagai Ionisir Kanslistio. Perkenalkan, saya Amelia Kaisha Zuhra dari kelompok 4. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Ida dari kelas 11 MIPA 1 dengan nomor absen 12. Saya berasal dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Naila Rahmadani. Halo semuanya, nama saya Salma Hakim. Saya dari kelas 11 MIPA 1, absen 30. Saya berasal dari kelompok 4. Apa sih PTUN itu? Nah, kalau PTUN itu sendiri merupakan singkatan dari Pengadilan Tata Usaha Dalam Negara. Nah, pengadilan ini merupakan pengadilan yang paling awal atau tingkat pertama. Nah, biasanya pengadilan ini tuh hanya berada di tingkat kota ataupun tingkat kabupaten saja. Jika kasus atau pelanggaran yang terjadi tidak dapat diselesaikan di pengadilan tingkat pertama, maka akan dialihkan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTTUN. Tugas dan wewenang PTUN berada di bawah kendali Mahkamah Agung, karena merekalah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan PTUN. Selain PTUN yang berada di tingkat kota atau kabupaten, dan PTTUN yang ada di ibu kota provinsi. Sengketa tata usaha negara dapat diselesaikan melalui pengadilan khusus. Pengadilan khusus hanya tersedia di ibu kota negara dan membahas masalah pajak secara khusus. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tugas dari PTUN atau Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi, pada tingkat pertama, PTUN atau Peradilan Tata Usaha Negara sendiri bertugas untuk menerima, memeriksa, hingga mengambil keputusan dan menyelesaikan mengenai sengketa tata usaha negara ataupun sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dalam bidang pusat maupun dalam bidang daerah, akibat dikeluarkannya keputusan mengenai tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian sesuai dengan peraturan ataupun undang-undang yang berlaku. Yang terjadi dalam bidang tata usaha negara milik negara di tingkat kota maupun kabupaten. Ketentuan mengenai tugas dan kewajiban dari PTUN sebagai lembaga tingkat pertama diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang membahas mengenai peradilan tata usaha negara. Sesuai dengan tugas tersebut, PTUN atau Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjalankan fungsi mengenai pengadilan, administratif, pengelolaan barang, pengawasan internal, dan menyampaikan hasil evaluasi dan pembinaan. Selain yang sudah saya sebutkan tadi, PTUN juga dapat berfungsi untuk meneruskan sengketa-sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangan dan hukum yang berlaku. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh PTUN, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai kewenangan itu sendiri. Nuryanto Adaim berpendapat bahwa ada perbedaan antara kewenangan dan juga wewenang. Definisi dari kewenangan sendiri ialah kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu lembaga. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Nah, kewenangan yang dimiliki oleh PTUN ini adalah kewenangan berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara. Objek sengketa yang diperiksa oleh PTUN itu ialah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum yang digugat. Sengketa tata usaha negara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama,
sengketa intern. Sengketa intern ini menyangkut persoalan kewenangan pejabat tata usaha negara dalam suatu instansi atau antar instansi karena tumpang tindihnya kewenangan. Yang kedua, ada sengketa ekstern, yaitu sengketa administrasi negara dengan rakyatnya. Nah, kemudian dalam perkembangannya di dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan bahwa PT UN menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang oleh pejabat pemerintahan. Maka dengan adanya pasal tersebut, kewenangan PT UN mengalami perluasan dibandingkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebelumnya, di mana PT UN tidak hanya sebagai peradilan tata usaha negara, tetapi juga sebagai peradilan administrasi. Nah, selanjutnya setelah tadi kita mendengarkan tentang kewenangan PT UN dari Kaisha, di sini saya akan membahas tentang kasus yang diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Terdapat lebih dari 17 jenis perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Yang pertama ada pertanahan, yang kedua ada kepegawaian, yang ketiga ada perizinan, yang keempat ada lingkungan hidup, yang kelima ada tender atau pengadaan barang jasa, yang keenam ada badan hukum atau partai politik, yang ketujuh ada kepala desa dan perangkat desa, yang kedelapan ada kepala daerah, yang kesembilan ada proses pemilihan umum, yang kesepuluh ada pergantian antar waktu, yang kesebelas ada ketenaga kerjaan, yang ke-12 ada sengketa informasi publik atau KIP, yang ke-13 ada pengadaan tanah, yang ke-14 ada fiktif positif. Nah, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, permohonan fiktif positif ini sudah tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021. Selanjutnya yang ke-15 ada penyalahgunaan wewenang, yang ke-16 ada tindakan administrasi pemerintahan, dan yang ke-17 ada merek, dan masih banyak lagi. Slide ke-9 ini ada golongan yang diadili PT UN. Berdasarkan pasal 1 angka 10 dan 12 UU 51 per tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa subjek di PT UN adalah seseorang atau badan hukum perdata, anggota masyarakat sebagai penggugat, dan badan atau pejabat TUN pemerintah sebagai tergugat. Poin kedua, objek di Peradilan Tata Usaha Negara Peratun adalah surat keputusan tata usaha negara. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.